Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui di mana keberadaannya. Seperti 6 tempat misterius yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah yang sampai saat ini masih misteri dan belum ditemukan lokasinya. Bahkan ada banyak pihak yang mencoba untuk menemukannya, namun belum berhasil. Dan kabarnya 6 tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Lantas, tempat misterius apa sajakah itu? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Pandangan Islam. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka kehidupannya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetesan air surga ke dunia. Salah satu tetesannya berupa menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air ini, sehingga tetap hidup hingga saat ini. Tentunya tidak Dajjal saja. Nabi Khidir alaihi salam diyakini oleh ulama masih hidup hingga saat ini. Hal itu dikarenakan meminum air Ainul Hayat tersebut. Lalu, di manakah letak Ainul Hayat ini? Beberapa pendapat mengatakan Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam dan berada di Pulau Bermuda, yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun sahabat beriman, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui di mana Ainul Hayat tersebut berada. Yang kedua, Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj yang disebut di dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain. Sampai saat ini masih misteri akan keberadaannya. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki gerbang tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu disebut-sebut bisa terlihat dari bulan. Akhirnya banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'jujnya adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Namun sahabat beriman, jika dilihat secara fisik terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Sebab tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui juga sahabat beriman, faktanya bahwa tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan di dalam Al-Quran, tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Dan setelah selesai dibangun, maka beliau menyatakan bahwa tembok itu tidak bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang Allah tentukan. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini adalah makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal sampai saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar ketika akhir zaman sudah dekat. Namun, di mana letak Dajjal dikurung? Maka tidak ada yang tahu pasti karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga 1/3 dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini saja. Namun sahabat beriman, kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama yang tidak sependapat mengenai hal ini. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Yang keempat, Kerajaan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun, sampai saat ini, jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple. Saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, tetapi direntukan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Istana ini juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa ahli meyakini bahwa pondasi istana Nabi Sulaiman kini berada di Masjidil Aqsa. Namun, karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali, dan berdasarkan hal inilah, banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Bukan karena Masjid Al-Aqsa-nya yang menjadi persoalan, tapi melainkan simbol dari kuil Nabi Sulaiman sebelumnya. Kabarnya juga, kuil Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Yang kelima, Sumur Barhut. Sahabat beriman, Sumur Barhut merupakan sumur yang sangat misteri, sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti manapun. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan disebutkan sumur ini merupakan sumber air paling buruk di dunia. Hal ini diyakini pula merupakan tempat berkumpulnya ruh para orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut. Banyak orang yang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter persegi dan kedalaman sekitar 250 meter. Yang keenam, Gunung Kab. Ketika Rasulullah SAW dimirajkan dari Sidratul Muntaha di lapisan langit ketujuh, di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah SAW menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Beliau melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, beliau pun mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya, dan ternyata sinar biru itu berasal dari gunung yang besar bernama Jabal Kab atau Gunung Kab. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Kab diilustrasikan sebagai gunung yang tak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa Gunung Kab memiliki 70 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Kab. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Kab mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sahabat beriman, tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini, dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti dari tempat-tempat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran, dan ini menjadi tanda bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau berpikir. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 3-4. Semoga pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.